Welcome to our channel. Belakangan tagar percuma lapor polisi mengudara di lini masa. Wujud kekecewaan yang mewakili masyarakat ini muncul setelah pihak kepolisian menghentikan kasus pelecehan ayah kandung terhadap 3 anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Setelah itu, kasus-kasus lain tentang buruknya kinerja kepolisian silih berganti menjadi viral. Pertanyaannya, benarkah citra polisi di masyarakat sudah semengkhawatirkan itu? Nah, untuk menetralisasi suasana, berikut akan dibahas seputar kisah inspiratif Jenderal Hugeng. Sekaligus untuk menepis sedikit rasa kecewa dan sekadar mengingatkan bahwa pernah ada polisi terbaik yang dimiliki negeri ini. Simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Membongkar bandar judi. Terlalu naif jika berpikir bahwa polisi yang dicitrakan buruk saat ini berangkat dari satu kejadian. Sebab puncak di hari ini berangkat dari akumulasi kesalahan yang sudah-sudah. Di era polisi Hugeng pun begitu. Hanya saja pemilik nama lengkap Hugeng Imam Santoso tersebut sedikit berbeda, terutama dalam kiprahnya membawa perubahan besar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Salah satu hal besar yang ia lakukan adalah membongkar praktik suap menyuap terhadap para polisi dan jaksa di Medan yang menjadi antek bandar judi. Pada sebuah kasus disebutkan bahwa suap terhadap polisi, tentara dan jaksa sedang marak dilakukan para bandar judi di Medan saat itu. Akibatnya, mereka yang sebenarnya menguasai hukum tidak bisa berbuat apa-apa lantaran disogok uang, mobil dan perabot mewah serta perempuan. Hugeng yang berpangkat kompol mendapat perintah pindah dari Surabaya ke Medan pada tahun 1955. Bukannya tanpa alasan. Hugeng dipilih saat itu karena tidak lepas dari citranya yang jujur, berani dan anti korupsi. Karena itu, ia adalah satu-satunya orang yang dianggap tepat untuk menyelesaikan persoalan penyelundupan dan perjudian yang sudah merajalela itu. Berhasil membuat perubahan membuat pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 tersebut diangkat menjadi Kepala Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumatera Utara setahun setelah kepindahannya. Ari Santoso dan kawan-kawan dalam rilis Historia menyebut bahwa selama Hugeng memimpin Reskrim tidak terhitung banyaknya kasus penyelundupan dan perjudian di Sumatera Utara yang berhasil dibongkar. Tak mempan digoda suap dan perempuan cantik. Masih sehubungan dengan kepindahan Hugeng ke Medan, saat pertama kali tiba di Pelabuhan Belawan, ia langsung disambut oleh seorang utusan bandar judi. Tidak tanggung-tanggung, ia mendapat ucapan selamat datang yang tidak biasa, yakni tawaran rumah dan mobil, katanya dari para pengusaha. Alih-alih menerima, Hugeng justru menolaknya secara halus. Seolah tidak mau kalah, orang yang sama kembali berulah dengan mengirim barang-barang mewah, mulai dari kulkas, piano, tape recorder, lemari, sofa mahal, dan lain sebagainya untuk memenuhi rumah dinas yang beralamat di Jalan Rifai 26 tersebut. Namun yang terjadi selanjutnya adalah Hugeng meminta agar barang-barang itu dikeluarkan dari rumahnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Hugeng kepada seorang pengusaha cantik keturunan Makassar Tionghoa yang terlibat dalam kasus penyelundupan. Namun, bujuk rayu dan hadiah yang berdatangan sama sekali tidak mengubah keputusan Hugeng. Yang membuatnya heran adalah mengapa koleganya di kepolisian dan kejaksaan mau menolong pengusaha perempuan tersebut. Hingga belakangan, Hugeng mendapat kabar perempuan itu tidak segan-segan tidur dengan pejabat demi memuluskan aksi penyelundupannya. Langsung turun ke lapangan. Berpangkat jenderal bintang 4 ternyata tidak menghentikan Hugeng terjun langsung ke lapangan. Ya, tidak hanya dikenal jujur dan tegas,
Nyatanya, Hugeng juga tidak segan turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Seperti katanya, tidak peduli apakah pangkatnya tinggi atau rendah. Seorang polisi tetaplah pelayan masyarakat yang bertugas untuk mengayomi. Sebagaimana dalam buku Hugeng Oase, menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa terbitan Bentang, disebutkan bahwa karena prinsipnya itulah Hugeng tidak pernah merasa malu. Turun tangan sendiri mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah perempatan yang sibuk dengan baju dinas Kapolri, Hugeng akan menjalankan tugas orang polantas di jalan raya. Selain itu, Hugeng selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Seperti dikutip dari merdeka.com, sebelum sampai di kantor, ia memilih rute yang berbeda dan berputar dahulu dari rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat. Maksudnya, untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian di jalanan. Bahkan saat malam-malam ramai seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru, Hugeng juga akan terjun langsung mengecek kesiapan para aparat di lapangan dan bukannya libur. Lagi pula, hanya penjahat saja yang boleh takut pada polisi. Begitu kata Hugeng. Dan satu lagi yang tidak kalah mengesankan adalah ia menjadikan rumahnya sebagai Mabes Polri 24 jam. Dipensiunkan Soeharto? Tahukah kalian tentang peristiwa Sum Kuning? Singkatnya, ini adalah salah satu kasus besar yang juga melibatkan polisi Hugeng. Juga menjadi awal dari berakhirnya karier sebagai petinggi kepolisian yang memasuki tahun ketiga. Tepatnya ia menjabat dari 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971. Nah, pada tahun 1970, seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta menjadi korban perkosaan yang melibatkan sejumlah anak pejabat. Seperti dikutip dari goodnewsfromindonesia.id, salah seorang pelaku mengakui bahwa 3 orang pemerkosa lainnya adalah anak pejabat yang ada di Yogyakarta, di mana salah satu yang tersiar di media melibatkan anak dari Paku Alam 8 yang saat itu menjabat wakil gubernur DIY. Sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi. Karena melibatkan nama-nama besar, kasus ini terombang-ambing. Bahkan korban yang masih berusia 18 tahun itu sempat dituding membuat tuduhan palsu saat melapor ke polisi. Kasus yang bergulir pun sampai ke telinga Hugeng. Hingga pada akhirnya ia memutuskan turun tangan dengan membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning yang dibentuk Januari 1971. Namun saat ia melaporkan perkembangan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto, sang presiden justru meminta agar kasus itu diambil alih oleh tim pemeriksa pusat atau Komkamtib. Demikianlah Hugeng kehilangan jejak hingga pada akhirnya polisi mengumumkan bahwa pemerkosa Sum berjumlah 10 orang dan semuanya anak orang biasa. Setelahnya tertanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan sebagai Kapolri di usia yang masih 49 tahun. Beberapa pihak menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus ini. Sangat disayangkan sebab Hugeng tidak berdaya di hadapan kepemimpinan Soeharto. Namun bukan berarti ia kehilangan citra baiknya. Sebab diketahui, ia lebih baik kehilangan pekerjaan daripada menerima tawaran menjadi dubes Swedia dan Belgia. Yang ia yakini hal tersebut hanyalah kata lain dari keinginan sang presiden untuk tidak memberinya tempat lagi di tanah air. Membongkar korupsi teman sendiri. Satu hal lainnya yang tidak bisa dilupakan dari polisi Hugeng adalah dedikasi tingginya terhadap pekerjaan yang ia cintai. Bahkan ketika ia tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng tetap saja merasa masih memiliki tanggung jawab terutama kepada institusi tempat ia bekerja dahulu. Hal ini terbukti jika kita mengarah pada terungkapnya kasus besar pada tahun 1977. Saat itu, ia mendapat laporan dari seorang perwira menengah mengenai dugaan korupsi di perwira tinggi. Menanggapi hal tersebut, Hugeng lantas mengirim memo kepada Kapolri Jenderal Widodo Budidarmo yang isinya mengkritik habis-habisan perilaku gaya hidup mewah.
Tidak hanya itu, jengah menunggu dan tidak mendapat jawaban, Hugeng lalu membocorkan dugaan korupsi ke beberapa media. Hasilnya, tidak butuh waktu lama lagi, kasus dugaan korupsi mencapai 6 miliar rupiah meledak dan muncul ke permukaan. Setelah diusut, diketahui kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah nama seperti Deputi Letjen Polisi Siswa dan perwira lainnya yang kemudian divonis bersalah. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sikap tegas, bersih, sederhana, dan jujur membuat nama Hugeng menjadi legenda di kalangan kepolisian. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia: Patung Polisi, Polisi Tidur, dan Hugeng. Demikian kutipan Gus Dur yang terkenal. Itulah tadi fakta seputar Hugeng yang citranya tidak pernah pudar, namanya selalu terang, dan menjadi sosok polisi yang selalu dirindukan sampai hari ini. Menurut kalian, akankah ada Hugeng-Hugeng lain di masa yang akan datang?